Pemirsa, Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno hari ini diperiksa KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara. Yapto tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto didampingi oleh Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman dan kuasa hukumnya. Setibanya di gedung Merah Putih KPK, Yapto langsung masuk ke ruang penyidik. Sebelumnya pemirsa, penyidik KPK telah menggeledah rumah Yapto dan menyita uang 56 miliar dan sejumlah mobil. Diduga Yapto tersangkut kasus gratifikasi tambang Rita Widiasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional bertajuk Sarapan Sehat Gizi Seimbang yang diikuti oleh balita hingga ibu hamil. Rano menyebut nantinya pemerintah Jakarta juga akan menyelenggarakan program sarapan bergizi bagi anak sekolah. Setelah pelantikan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara Sarapan Sehat Gizi Seimbang pada Rabu pagi. Acara ini diikuti oleh 200 anak balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di area Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional. Nantinya pemerintah Provinsi Jakarta juga akan menggelar program serupa, yakni sarapan bergizi bagi anak sekolah di Jakarta. Hari ini, ya ini kan memang Hari Gizi Nasional. Dalam konteks itulah maka kita memulai juga program sarapan gizi. Nah ini memang karena ini tugas nasional, kita segmennya memang kepada ibu hamil dan balita. Jadi beda nanti dengan sarapan yang buat anak sekolah. Itu hari seperti itu. Baik kalau buat anak SD, jauh lebih bagus kalau susu itu panas. Oh gitu. Gitu. Untuk anak SD nih beda kan, anak SMP yang sekarang berjalan, bukan yang susu pack itu nggak bagus, tapi untuk anak-anak SD jauh lebih. Makanya nanti pengelolaan untuk sarapan gizi itu adalah kantin sekolah. Berarti kebutuhan susu itu penting ya? Sangat penting, karena belum tentu anak-anak, ya maaf lah, mungkin keluarga kita juga nggak semua anak-anak bisa susu. Memang karakter anak-anak zaman sekarang nggak pada suka gitu. Nah itu yang harus kita latih. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga meninjau fasilitas MRT dan Transjakarta. Rano Karno menilai fasilitas parkir di kawasan MRT masih semrawut dan dirinya bertekad akan membangun lahan parkir bertingkat. Memasuki hari kelima menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta. Hal ini disampaikannya saat meninjau fasilitas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI Selasa pagi. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kendala dan permasalahan dari moda transportasi DKI Jakarta yang masih harus dibenahi. Rano Karno menyoroti lahan parkir di kawasan stasiun MRT kawasan selatan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kondisi lahan parkir khususnya motor masih semrawut. Kita ada lahan yang sekarang jadi tempat parkir motor. Itu masih agak semrawut. Karena apa? Masih tanah. Saya tanya kapan itu diperbaiki. Insya Allah bulan Mei ini itu akan menjadikan satu area parkir yang cukup baik. Misalnya seperti itu. Tapi juga ada perencanaan lain, misalnya kita akan bikin area parkir 7 tingkat ya. Rencana 7 tingkat di daerah itu. Untuk apa? Bisa menangkap daya tampung masyarakat yang ada di selatan. Mudah-mudahan saudara kita yang di Tangsel dari Tangerang masuk Jakarta nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Cukup parkir di sana, dia bisa naik MRT sampai kemana dia mau. Misalnya. Rano Karno juga mengaku dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja. Pria yang akrab disapa Sidul ini mengatakan akan naik MRT Jakarta dari rumahnya di kawasan Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian kendaraan dinasnya cukup menjemput dari Bundaran HI sampai ke Balai Kota Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Nantinya pemirsa ada 15 warga Jakarta yang bisa naik transportasi umum gratis. Tentunya dalam program 100 hari, Pramono Rano menggodok rencana 15 golongan warga Jakarta yang bisa naik LRT, MRT hingga Transjakarta gratis.
Dalam daftar yang digodok oleh Pramono Rano, berikut 15 warga Jakarta yang bisa naik transportasi umum gratis. Ada pegawai negeri sipil dan pensiunan Pemprov DKI Jakarta. Tenaga kontrak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bisa menikmati transportasi umum di Jakarta gratis. Kemudian ada penerima kartu Jakarta Pintar, karyawan swasta atau pekerja yang gajinya sesuai UMP dan diberikan melalui Bank DKI, penghuni rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK, pemilik KTP Kepulauan Seribu juga bisa menikmati transportasi umum gratis. Warga Jakarta yang berusia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas hingga anggota veteran Republik Indonesia juga bisa keliling kota Jakarta gratis naik LRT, MRT, dan Transjakarta. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menyasar penerima raskin, pengurus masjid, pendidik, dan tenaga pendidik anak usia dini atau PAUD, juru pemantik jentik, dan anggota TNI Polri.